Halo sahabat KN Kimo. Hari ini Pipau dan Mipau akan unboxing silver play button dari YouTube. Yeay! Ini menandakan kalau di YouTube-nya KN Kimo itu sudah ada 100.000 subscriber. Jadi YouTube ini memang terlambat dibuat dibandingkan platform-platform sosial media lainnya seperti Instagram dan TikTok. Kita sudah buat dari 2022 sejak ada Kai. Tapi kalau YouTube itu kita buatnya 2023 di bulan Juni. Dan kemarin ini pas 2 tahun ternyata subscribernya sudah mencapai 100.000. Mipau mendapatkan email dari YouTube untuk bisa mengklaim silver play button ini, dan sekitar 2-3 minggu kemudian silver play button ini dikirimkan ke alamat kami. Oke, sekarang kita mau unboxing silver play buttonnya dari YouTube. Gunting dulu. Wah, si Kimo langsung Apa kirain nih, Mo? makanan. Yang pertama ini ada kartu ucapan dari Rick. Congratulations on your subscriber milestone. Ceritanya ini dibikin sama si Society Awards. Society Awards ini yang bikin plakatnya untuk MTV Awards sama buat Emmy Awards juga loh, Mipau. Ada surat dari si Akang Neil Mohan, CEO-nya YouTube. Oke. Ini isinya. Intinya dia ngucapin selamat ke kita karena udah mencapai 100.000 subscriber. Nanti kita balas lagi ya suratnya sama si Akang Neil. Nah, yang ketiga ini nih. Kan biasanya kalau ala-ala gitu harus gini-gini. Kai. Nah, kita buka dulu plastiknya ya. Wow. Presented to KN Kimo The Malamut for passing 100,000 subscriber. Mewah ya Pipau ya. Tapi kayaknya kok lebih kecil dari yang sebelumnya nih Pipau. Iya bener. Jadi per Agustus 2024 tahun kemarin, plakat silver play button ini lebih kecil 30% daripada yang sebelumnya udah pernah dibikin. Sebelumnya ukurannya sekitar 30 x 25 cm, tapi per Agustus 2024 jadi sekitar 21 x 18 cm. Bahannya ini kita bisa lihat dari zinc alloy. Nah, zinc alloy ini bahannya ringan, tapi dia cukup kuat untuk dibikin plakat-plakat. Terus juga kita lihat ini ada silver plate, kesannya tuh kayak lebih mewah, warna silver, dan ini ada kacanya. Jadi kalau kalian zoom ini bisa lihat ada Agis lagi nge-record kita sampai si Yuda di depan. Terus juga di bagian belakang nih ada bahan komposit hitam matte. Bahannya ini elegan ya. Terus ada bolongan nih 2 di belakang buat ditempel di dinding. YouTube tuh bilang kalau bahan yang sekarang itu lebih ramah lingkungan. Mungkin pemakaian logamnya tuh dikurangin, makanya kan size-nya jadi lebih kecil, terus pemakaian komposit black-nya di belakang ini lebih banyak. Jadi dia pengen lebih ramah lingkungan. Jadi goalsnya apa nih Pipau buat kedepannya? Goalsnya sebenarnya kita nggak ada goals gimana ya. Kita pengennya tetap menghibur orang-orang, tetap bisa jadi saluran berkat buat teman-teman, buat sahabat kayak KN Kimo. Kalau hasil sih sebenarnya ngikutin sih Mipau. Yang terakhir apa ini? Tisu? Bukan, penyedot lembab gitu. Oh, biar dia nggak jamuran. Iya, biar nggak jamuran. Biar tetap kinclong. Jadi awal mula kita buat YouTube dan sosial medianya KN Kimo itu sebenarnya cuma iseng-iseng doang. Cuma pengen ya udah sekedar buat ada dokumentasi supaya ada kenang-kenangan buat 2 bison ini gitu. Tapi ternyata sering berjalannya waktu, konten juga di up-nya juga lumayan sering. Ternyata apresiasi dari teman-teman KN Kimo juga bagus, dan followernya, subscribernya juga ikutan nambah. Yang pertama kali hits itu video apa ya Pipau? Waktu si Kimo sama kayak dibawa ke PVJ kali ya? Si gendong gitu ya? Pertama kali itu sebenarnya nggak sengaja banget, karena parkirannya di PVJ itu waktu itu banyak yang direnovasi, jadi kita harus ngelewatin salah satu toko baju. KN Kimo sebenarnya nggak boleh ngelewat di sana, tapi diizinkan satpamnya kalau misalnya digendong sama pet sitternya. Ya udah akhirnya kita putusin buat mereka digendong aja, dan waktu itu di shoot juga. Gak nyangka banget ternyata itu
salah satu video yang paling boom. Waktu itu sampai 10 juta kalau nggak salah di YouTube-nya juga videonya. Ini juga karena kebesaran Tuhan, kita tuh dikasih kepercayaan buat jadi saluran berkat. Tuhan pakai untuk Kaikimo ini tuh buat menghibur teman-teman. Mungkin dari sahabat-sahabat Kaikimo lagi banyak pikiran, terus ngeliat kontennya Kaikimo jadi cukup terhibur. Bahkan sempat ada beberapa komen yang cerita bahwa mereka tuh lagi depresi gitu ya, Mipau? Iya, waktu itu. Ada yang komen dan ada yang DM juga ke Mipau, dibilangnya terima kasih kepada pet sitter dan juga kepada konten kreatornya Kaikimo karena sangat terhibur dengan video-videonya mereka. Waktu itu ada satu banget yang bikin itu jadi kayak semacam apa ya, kayak membakar motivasi semangatnya kami gitu untuk terus membuat melanjutkan videonya Kaikimo ini, karena ada satu perempuan waktu itu cerita bahwa dia itu depresi, ibunya baru saja meninggal, dan dengan adanya Kaikimo dia sangat terhibur. Bahkan yang paling ekstrim waktu itu ada yang sempat mau menyelesaikan hidupnya gitu, dan dia cerita terima kasih buat Kaikimo, saya maksudnya lebih terhibur dengan adanya video kalian dan mengurungkan niat itu gitu. Jadi itu benar-benar motivasinya tim kami untuk bisa selalu membuat video yang baik dan video-video yang lucu-lucu supaya teman-teman sahabat-sahabat Kaikimo ini bisa terhibur. Kita juga nggak tahu kan kondisinya sahabat Kaikimo, mungkin ya ada yang lagi happy dan ada yang lagi sedih, tapi kita berharap semua videonya Kaikimo ini bisa menghibur sahabat-sahabat sekalian. Sebenarnya selama proses pembuatan, upload di sosial media itu lebih banyak sukanya daripada dukanya. Cuma yang terakhir itu Mipau sempat dapat DM dari salah satu sahabatnya Kaikimo. Jadi diprotes, dibilangnya kok dulu sering dibalas komentarnya, sekarang tuh udah nggak dibales. Sahabat Kaikimo jangan sedih atau berkecil hati ya, bukan berarti ketika kita nggak bales itu kita nggak recognize kalian gitu, atau kita nggak apresiasi kalian. Tapi memang kita itu workload-nya lumayan banyak banget. Apa tuh workload nih, Pau? Maksudnya Kak Agis juga harus ngedit video, terus juga upload dan lain-lain. Mipau juga sendiri kan ada pekerjaan lain. Dan semakin banyak juga ini followernya Kaikimo yang sering komen, jadi udah nggak ke-handle lah gitu. Dalam satu video itu bisa 100 komen Pipau, bisa kadang kalau misalnya lagi viral itu bisa 200 komen dalam satu video gitu. Sedangkan, lebih beren, iya. Kalau lagi viral mah bisa ribuan. Bisa ribuan, dan sedangkan maksudnya platformnya sendiri, sosial medianya itu kan ada banyak, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, jadi memang nggak bisa semuanya dibales. Tapi pasti kita mengusahakan yang terbaik Pipau untuk bisa dibales dan mengapresiasi sahabat-sahabatnya Kaikimo. Jadi kita tuh nggak bales bukan karena nggak sayang sama kalian, kita sayang kok sama kalian sahabat-sahabat Kaikimo. Kita juga baca ya. Baca. Cuman jari ini tuh rasanya jadi kayak keriting kalau kebanyakan ngebales, sampai tremor kadang-kadang. Iya. Kalau Pipau sendiri gimana? Suka ya kebanyakannya, karena kan teman-teman kita baik-baik semua. Maksudnya sahabat-sahabat kita juga pengertian, bisa menerima lah. Maksudnya kita tuh menebarkan cinta buat teman-teman, kita juga berusaha buat ngehibur sahabat-sahabat Kaikimo. Jadi niatnya kita pengen berbagi kasih, berbagi kebaikan buat teman-teman. Tenggatnya teman-teman sahabat-sahabat Kaikimo juga ngerespon dengan baik banget ya Mipau. Benar. Jadi kita tuh sama-sama bersaudara gitu. Mau lintas agama, mau lintas suku, kita tuh sampai teman-teman kita paling jauh ada dari mana nih Mipau? Dari Aceh waktu Aceh itu ya? datang ke dari IPE. Aceh sempat datang loh ke IPE waktu itu, jauh-jauh buat Kaikimo. Terus ada dari mana lagi Mipau? Luar negeri waktu itu banyak juga ya? Ada dari Belgia, China ya? Dari China, dari Eropa waktu itu juga ada sempat komentar, Australia juga ada. Jadi channel kita tuh sebenarnya juga udah sampai worldwide ya. Ya puji Tuhan. Dilihat juga sama banyak orang yang nyapa kita. Kayak kamu jalan lagi di tempat umum terus Kaikimo, Pipau mah saha eta. Yang tahu mah Kaikimo gitu. Jadi kan ya kita juga suka, maksudnya happy gitu bahwa teman-teman banyak yang terhibur dengan kontennya Kaikimo. Terus juga banyak yang membawa berkat buat banyak orang lah. Pastinya nggak nyangka banget kita punya sahabat-sahabat Kaikimo sampai 100.000 di YouTube. Terus juga ada dari Instagram, ada berapa ya nih Pau? Kurang lebih 240 ribuan. Terus ada lagi TikTok itu 260 ribuan kalau nggak salah.
itu kita sebutnya sih kayak wow gitu, amazing banget. Kayak pertama kali tuh nggak pernah nyangka bahwa KN Kimo bisa punya sahabat-sahabat yang banyak banget dari seluruh dunia, banyakan dari Indonesia, terus juga lintas agama, dan bener-bener kayak terharu juga karena bisa mencapai ini. Juga appreciate banget buat sahabat KN Kimo yang bener-bener tingkat toleransinya tinggi banget. Jadi kita juga pengen ngasih konten tuh edukasi, bukan buat kita nyari viral, enggak. Viral itu mah cuma bonusnya aja. Tapi kalau yang terpentingnya tuh kita pengen ngasih hiburan buat teman-teman. Hasilnya mau viral mau enggak, kalau viral ya terima kasih, kalau enggak juga ya nggak apa-apa gitu. Kayak misalkan ada beberapa konten, wah ini mah buat nyari view banyak, sampai ngorbanin anjing, sampai anjingnya nggak dikasih minum, sampai anjingnya ditelantarin, itu juga enggak, karena tujuannya kita tuh ngasih edukasi. Ya kayak waktu itu tuh, pas waktu Kimo hanyut. Oh iya, ada salah satu video YouTube yang waktu itu memang kita ke alam dan kita itu ngontenin. Kita ke alam itu bukan sekedar untuk ngonten, tapi karena memang kita dari awal itu kayak Kimo sejak kecil kita sering bawa keluar lah untuk sebagai edukasi kepada parents di luar sana, supaya maksudnya kalau dogi itu nggak cuma di kandang doang loh seharusnya Pipau, tapi dogi juga maksudnya ya kita treat ya sama aja gitu sebenarnya kayak makhluk hidup lainnya gitu yang harus ada hiburannya juga, harus keluar juga, harus refreshing juga. Dogi oge butuh healing guys, lain maneh wae. Gitu, jadi waktu itu kita ke Curug Tilului Opat ya kalau nggak salah Pipau ya. Dan memang karena si Kai Kimo ini suka banget sama air, kita bawalah ke sungainya gitu, dan ternyata nggak nyangka si Kimonya itu sempat hanyut Pipau waktu itu. Jadi panik banget, semuanya sempat panik banget, dan untungnya si Kimo punya naluri hewannya tuh dan dia juga cerdas gitu kan. Jadi si Kimonya langsung renang ke tepian dan nyelamatin diri, dan sebenarnya tuh sungainya dangkal aja. Dangkal, dan kita sendiri juga ya di sana sebenarnya aman-aman aja, cuma kan namanya di alam kita nggak ada yang tahu gitu kan maksudnya kejadian-kejadian seperti jadi apa. Waktu itu airnya tiba-tiba deras gitu ya? Betul, tiba-tiba deras Pipau, tapi ya untungnya masih dilindungi Tuhan. Dan maksudnya timnya juga cepat gercep, langsung bisa nyelamatin Kimo gitu. Jadi airnya itu misalkan ini pausnya, airnya tuh tadi cuma segini. Betul. Jadi bukan yang kita sengaja, sok Kimo kamu sina berenang gitunya sampai segini gitu airnya buat sampai dia tilelep. Enggak sebenarnya. Jadi memang awalnya juga mereka kan suka main-main di sungai, namanya naluri hewan gitu kan, dia pengen ke alam lagi, back to nature gitu. Tapi tiba-tiba airnya tiba-tiba langsung naik, tiba-tiba langsung gede. Nah, kita pun ada di sungainya, bukan enggak gitu. Ada Agis, ada Mipau, ada juga Yuda, semua tuh kita selalu standby, bukan yang sok sina main gak ada ini itu enggak. Kita semua jagain. Cuman tiba-tiba air tiba-tiba deras dan langsung juga kita langsung notice kok. Tujuannya kita ngupload bukan mau pengen film, bukan. Kita pengen kasih edukasi buat teman-teman kalau everything tuh happens kalau di luaran sana. Jadi mungkin ya bisa terjadi di siapa aja gitu. Jadi selalu waspada, selalu jaga dogi kalian. Nah, satu lagi untuk yang healing nih, misalkan kita ke nature, kita kasih edukasi juga nih buat parents. Soalnya masih banyak di luaran sana, kalau doginya pup, itu dibiarin guys. Harusnya tuh kita sebagai parents yang bertanggung jawab, gimana tuh Mipau? Ya pastinya kita pungut lah ya, harusnya Pipau, walaupun nggak cuma di restoran atau kayak di mall gitu, tapi kalau di tempat-tempat yang pet friendly pun harus tetap dipungut guys. Bahkan timnya Kai Kimo itu sudah di briefing untuk selalu, walaupun di hutan pun harus kita tetap pungut gitu, supaya maksudnya tetap menjaga kebersihan lah, supaya orang-orang lain itu nggak keganggu juga dengan adanya dogi-dogi yang ikut ke alam juga atau ke restoran. Betul. Mereka juga tetap bisa menikmati sekitar lah tanpa ada kayak gangguan bau atau gangguan kotoran. Jadi jangan abong-abong ini lagi di alam, udah pek manehna pipis pup gitunya. Kita juga harus responsible, kita harus tanggung jawab, ngambil. Kalau kalian bingung nih cari plastiknya di mana, di Plastik OPP Berlian 90. Plastiknya ramah lingkungan, harganya murah dan tersedia berbagai macam warna. Berlian 90, barang lengkap semua ukuran. Berlian 90, ingat plastik ingat.
perjalanannya nggak gampang ya, tapi kami bersyukur banget dan kami mengucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat sekalian sudah mendukung Kai and Kimo selalu. Terakhir, saya juga mau ngucapin makasih banyak buat pet sitter. Ada Yuda, ada Dea, dan juga Agis sebagai konten kreatornya Kai Kimo. Plakat ini juga buat kalian dan juga buat teman-teman semua sahabat-sahabat Kai Kimo yang di luar sana udah nge-support kita dari awal banget. Kayak misalkan Yuda nih, siapa yang nggak tahu Om Yuda, ya kan? Siapa yang nggak tahu Kak Dea? Kalau Agis, pada tahu nggak? Ada yang enggak. Orang di belakang cerita-cerita Kai and Kimo, kita juga appreciate banget. Kita juga nganggap mereka sebagai keluarganya Kai and Kimo. Mereka bisa deket, mereka bisa sayang sama Kai and Kimo, selalu support kita. Blessing ya people Blessing ya. juga buat punya Yuda, punya Dea, punya Agis gitu. Mungkin Agis jarang nongol, nanti kali-kali Agis harus lebih sering nongol ya. Kalau Pipau tuh nggak biasa di record begini, jadi kayak kagok kalau ngomong gitu. Ini mungkin video sekali setahun guys. Sekali setahun lah ya. Atau gitu. tunggu 1 juta lagi People kita muncul lagi nanti. Iya. Terima kasih banyak buat sahabat-sahabat Kai and Kimo yang sudah support kami selama ini. Jangan lupa tinggalin komentar di bawah video ini. Nanti Pipau dan Mipau akan memilih komentar-komentar yang bagus dan kami akan kirimkan GoPay atau ShopeePay atau apapun itu sebesar Rp100.000 untuk kalian. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Golden Button.